Perseteruan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana hingga kini masih berlanjut. RK, Lisa dan putri dari Lisa hari ini menjalani tes DNA guna membuktikan ayah biologis dari anak Lisa Mariana tersebut. Babak baru drama perseteruan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dimulai besok 7 Agustus 2025. Bareskrim Polri akan melakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan juga CA, anak perempuan Lisa Mariana. Kuasa hukum Ridwan Kamil menyebut tes DNA merupakan inisiatif kliennya untuk melawan tuduhan Lisa Mariana yang menyebut RK ayah biologis anak perempuannya. Sementara pihak Lisa Mariana mengaku siap lahir batin menjalani tes DNA dan tidak akan mundur sedikit pun. 11 April 2025, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Pelaporan itu merespon pernyataan Lisa Mariana yang mengaku selingkuhan RK, bahkan memiliki anak perempuan dari RK. Bareskrim Polri telah memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli lalu. Sebelumnya, Lisa Mariana terlebih dulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Lisa menuntut hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah. Sementara itu di tengah perseteruan RK dan Lisa Mariana muncul seorang pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa Mariana. Jadi siapa ayah biologis anak Lisa Mariana? Kita nantikan babak baru tes DNA RK Lisa besok. Tim Liputan Ainus. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir di Bareskrim Mabes Polri Jakarta untuk menjalani tes DNA terkait mencari kebenaran ayah biologis anak dari selebgram Lisa Mariana. Tes DNA Ridwan Kamil dan CA, anak dari Lisa Mariana yang menjadi pokok sengketa, digelar hari ini di Bareskrim Polri. Pengambilan sampel DNA dilakukan oleh pihak berwenang dan dapat disaksikan oleh kuasa hukum kedua belah pihak, serta di bawah pengawasan Bareskrim Polri dan KPAI. Tidak ada pernyataan yang terlontar dari Ridwan Kamil saat tiba di Bareskrim pukul 8.57 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Tes DNA ini menjadi babak baru laporan atas Gubernur Jawa Barat terhadap Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik. Tes ini merupakan inisiatif yang diajukan langsung oleh Ridwan Kamil sebagai langkah proaktif untuk mengakhiri spekulasi publik. Sebelumnya Ridwan Kamil melaporkan sang model dengan tuduhan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut merupakan bentuk tanggapan terhadap pengakuan Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil. Dan terkait pemeriksaan tes DNA terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan juga CA sudah ada rekan Hadisti Arifa di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Hadisti, pihak RK dan Lisa Mariana telah hadir dan seperti apa rangkaian tes DNA hari ini? Ya baik Fajar dan juga pemirsa, betul sekali bahwa keduanya sudah tiba di gedung Bareskrim Polri ini. Tadi baru saja dari Lisa Mariana berserta dengan pihaknya ini tiba sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya juga Ridwan Kamil sudah tiba lebih awal sekitar pukul 8.57 waktu Indonesia Barat. Tadi kalau dari Ridwan Kamil sendiri tidak memberikan pernyataan apapun dan langsung memasuki gedung Bareskrim Polri ini. Sementara tadi Lisa sempat memberikan pernyataan dan menyatakan bahwa dirinya berharap agar proses tes DNA yang dilakukan hari ini akan berjalan lancar tanpa adanya rekayasa. Memang tes DNA antara Ridwan Kamil dan juga anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana ini merupakan babak baru terkait isu perselingkuhan dan juga pembuktian ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana ini. Memang sebelumnya juga selama proses penyelidikan ataupun juga selama perseteruan ini Ridwan Kamil membantah ataupun menepis tudingan yang disampaikan oleh Lisa Mariana terkait dirinya atau Ridwan Kamil ini merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkannya. Kemudian juga Ridwan Kamil ini selalu membantah dan melaporkan Lisa Mariana ini atas tuduhan nama baik. Namun Lisa malah terus-terusan dengan pendiriannya atau bersekukuh bahwa anak ini merupakan anak dari Ridwan Kamil, sehingga tes DNA ini merupakan buntut dari laporan yang diajukan oleh Ridwan Kamil untuk mengakhiri polemik ini.
Dan keduanya ini juga tadi bersama sang anak sudah memasuki gedung Baris Krim Polri ini untuk mengikuti prosedur tes DNA, di mana nantinya secara bersama-sama mereka akan diambil sampelnya oleh pihak Lapustor dari Baris Krim Polri ini, kemudian akan nantinya dicocokkan baik ini DNA dari Ridwan Kamil dan juga DNA dari anak. Dan nantinya jika profil genetik ini cocok di angka 99,99%, artinya bisa dipastikan bahwa Ridwan Kamil ini merupakan ayah biologis dari sang anak. Namun jika tidak, tentunya ini bisa menjadi bahan pembuktian kebenaran dari sanggahan atau hal yang selama ini memang dibantah oleh Ridwan Kamil. Dan kemudian juga terkait tes DNA ini juga dipantau oleh kedua belah pihak, baik pihak pelapor ataupun juga pihak terlapor, kemudian juga di bawah pengawasan lembaga resmi yang mana ini adalah Baris Krim Polri, kemudian juga dari pihak eksternal yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menjamin adanya objektivitas, kemudian transparansi hasil hingga perlindungan anak. Nantinya juga hasil dari tes DNA ini akan diberikan kepada pihak kepolisian dan juga pihak terkait untuk selanjutnya menjadi bukti hukum dalam penyelidikan dan juga persidangan, di mana apapun hasilnya tes DNA ini akan menjadi bukti atau pembuktian bagi RK apakah dirinya benar atau tidak. Jika RK benar, artinya ini bisa memulihkan secara perlahan citra dirinya dan kembali ke panggung politik nasional. Namun jika ternyata membuktikan bahwa RK benar adalah ayah dari anak yang diklaim oleh Lisa Marina, artinya ini akan semakin menyudutkan RK sendiri. Dan kita akan masih sama-sama memantau karena baru saja tadi Lisa Marina ini masuk, artinya saat ini tengah berlangsung proses tes DNA ini dari kedua belah pihak. Fajar. Terima kasih Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Baris Krim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa, kasus pembubaran rumah doa di Padang, Sumatera Barat menjadi perhatian Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menurut Menteri Agama, kasus tersebut telah diselesaikan dan Nasaruddin Umar berharap tak ada lagi konflik antar agama di kemudian hari. Di sela-sela pembukaan acara silaturahmi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan Lembaga Keagamaan di Gading Serpong, Tangerang, Banten, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti kasus pembubaran rumah doa di Padang, Sumatera Barat. Dirinya menyampaikan keprihatinannya atas masih adanya konflik antar umat beragama di Indonesia. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, kasus pembubaran rumah doa di Padang, Sumatera Barat yang terjadi beberapa waktu lalu telah diselesaikan. Ia pun berharap tidak ada kasus serupa atau kasus konflik antar agama di kemudian hari. Kita sudah selesaikan. Dan itu persetujuan terakhir kita berdoa bersama untuk bersama, jangan lagi ada kasus-kasus yang berat. Apa yang dikatakan tadi Pak Sekjen, sebetulnya konflik itu bukan disebabkan oleh doktrin agama, ya, tetapi lebih disebabkan oleh misunderstanding antara satu kelompok dengan kelompok lain. Jadi maka itu kita akan nanti menciptakan satu hegemoni sosial yang akrab satu sama lain. Ada forum-forum kebersamaan yang kita lakukan secara interfaith, ya, sehingga dengan demikian kita akan cair, tidak kaku, dan insya Allah akan menganggap teman-teman kita itu adalah sangat solidaritas yang sangat fundamental gitu kan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid saat ini berada di Malaysia. Kementerian sudah mencabut paspor Riza Khalid dan terus memantau pergerakannya. Menurut Menteri IMIPAS, koordinasi dengan penegak hukum terus berjalan. Soal penerbitan red notice, Agus menegaskan itu menjadi wewenang Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo Subianto disebut juga sudah menerima laporan terkait perkembangan kasus ini dari aparat penegak hukum. Gimana nih, ya kita monitor. Ini akan menerbitkan rekomendasi nggak sih Jenderal soal Riza Khalid ini? Penegak hukum nanti yang ada dari Kejaksaan. Bakal dilaporkan ke Pak Prabowo nggak? Riza Khalid Pak? Sudah dapat laporan.